Seluruh keluarga besar LPF yang saya kasih dalam Kristus, kita berada di bulan Juli, bulan yang secara istimewa bagi gereja dipersembahkan untuk menghormati darah Yesus yang mulia. Dan pada hari ini, eh, permenungan kita adalah tentang wujud nyata dari darah Yesus yang mulia, yaitu belas kasih Allah yang sungguh nyata. Maka mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu menjadi penebus kami. Dia telah menumpahkan darahnya yang mulia untuk membersihkan kami dari noda dosa. Kami percaya bahwa ini adalah wujud nyata belas kasih-Nya yang luar biasa kepada kami. Hari ini, melalui sabdanya, kami belajar bahwa Dia sangat mengasihi orang-orang yang sakit, bahkan yang sudah wafat pun, Dia memberikan kehidupan baru kepada mereka. Kami semua juga menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sakit secara jasmani dan juga secara rohani. Kami juga adalah orang-orang yang mati secara rohani dan menghendaki kebangkitan dalam iman kami. Maka kami mohon kepadamu, semoga Engkau membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seluruh keluarga besar LPF, dari doa pembukaan, kita semua pasti langsung mendapatkan gambaran tentang permenungan kita pada siang atau menjelang sore hari ini. Dan permenungan kita pada saat ini adalah belas kasih Allah yang sungguh nyata. Saya menampilkan di sini sebuah gambar yang sangat menarik. Tuhan Yesus berdiri dengan tangannya yang terbuka dan seakan mengatakan kepada kita, Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat berbelas kasih kepada kita. Karena terkadang dalam kehidupan kita, kita seperti domba tanpa gembala. Karena situasi kehidupan kita, sakit penyakit yang dialami, atau juga bahkan kematian yang mungkin merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi. Secara manusiawi, kita mungkin marah dengan Tuhan. Tetapi secara rohani, Tuhan Yesus selalu punya tangan yang terbuka untuk menerima kita apa adanya. Injil pada hari ini dan juga pengalaman rohani Santa Faustina akan membuka pikiran kita untuk melihat Yesus sebagai wajah Allah yang penuh dengan kerahiman yang sungguh nyata di hadapan kita. Mengutip Paus Fransiskus dalam tahun belas kasih, dia menulis bahwa Yesus itu menunjukkan wajah kerahiman dari Bapa. Injil yang kita baca pada hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sebuah kisah yang memang sangat menarik bagi kita semua. Konteksnya adalah bahwa Tuhan Yesus sedang berada di tengah kerumunan orang banyak dalam perjalanannya. Dan ketika itu datanglah seorang kepala rumah ibadat dan sambil tersungkur di depan kaki Yesus, dia meminta
supaya Yesus bisa datang ke rumahnya untuk membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Anak perempuannya, tidak ada nama anak perempuan itu. Yang jelas dia anak perempuan, gadis itu sakit dan sudah meninggal. Tapi dia percaya bahwa Yesus akan melakukan sebuah karya besar dengan memberi hidup baru kepada anak itu. Permohonan ini memang sangat jelas. Dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 kita baca, anakku perempuan baru saja meninggal dunia. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atas anakku ini, maka ia akan hidup kembali. Sebuah ekspresi iman yang sangat besar. Sudah meninggal, tapi dia percaya Yesus pasti bisa melakukan sesuatu, yaitu dengan meletakkan tangan, dengan memberkati, maka anak itu bisa hidup kembali. Yesus di tengah kerumunan orang itu lalu melakukan perjalanan menuju ke rumah kepala rumah ibadat itu. Dan tentu ini merupakan tanda Tuhan Yesus itu begitu menunjukkan belas kasihnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, kepada ayah yang sangat membutuhkan, yang percaya pada Yesus, tapi juga kepada anak yang wafat itu sangat membutuhkan belas kasih dari Tuhan Yesus. Dan ini membuktikan Tuhan Yesus memang sungguh baik. Dan dalam perjalanan itu, satu peristiwa yang luar biasa adalah bahwa ada seorang wanita tanpa nama yang juga sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Seorang wanita, kalau sakit pendarahan, pasti dia bergumul dengan kehidupannya. Pasti dia juga mengalami penolakan. Dan ini bagi orang-orang Yahudi itu sebuah kenajisan, kotor, apalagi ada darah. Dan dia sudah berusaha untuk bisa hidup. Semua biaya sudah dikeluarkan sampai dia kehilangan segala-galanya. Satu-satunya harapan yang terakhir adalah memohon kesembuhan dari Yesus. Tapi ada perasaan yang takut. Ada ketakutan tersendiri bagi perempuan itu karena bully-bully yang sudah dia terima dari orang-orang di sekitarnya. Maka ketika Yesus lewat, dia punya prinsip begini. Saya cukup menyentuh ujung jubah dari Yesus, maka saya bisa sembuh. Maka dia lalu menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus, dan saat itu juga serasa ada kuasa yang begitu besar keluar dari Yesus dan menyembuhkan wanita itu. Perkataan Yesus ini luar biasa dalam Injil Matius bab 9 ayat 22. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. 12 tahun dia bergumul. 12 tahun dia mengalami bully, mengalami penolakan dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dan hanya Yesus saja yang bisa menaruh belas kasih yang agung kepada wanita ini. Dan ini adalah mujizat yang sebetulnya di luar rencana dari Yesus. Karena tujuan dari Yesus adalah mau pergi ke rumah kepala rumah ibadat untuk menyembuhkan anak perempuannya yang juga tanpa nama, yang juga usianya 12 tahun. Maka ketika tiba di rumah, anak perempuan itu memang sudah dikatakan oleh ayahnya, dia sudah meninggal dunia. Ada begitu banyak orang yang berduka. Lalu Tuhan Yesus meneguhkan dan juga menghidupkan. Apa yang dia lakukan? Dia katakan,
"Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Orang-orang yang sedang berduka itu tentu merasa aneh. Kenapa Yesus datang bukannya ikut berduka, malah datang dan dia menyuruh mereka untuk pergi. Lalu lebih lucu lagi, pergi karena apa? Karena anak ini tidak mati. Dia hanya tidur saja. Di Matius bab 9 ayat 24. Tuhan Yesus memang ditertawakan. Dia ditertawakan oleh semua orang yang hadir di situ. Tetapi Tuhan Yesus tetap berusaha untuk masuk, memegang tangan anak itu, lalu membangkitkan anak itu. Hebat. Tuhan Yesus boleh dihalangi dengan ditertawakan, diragukan, tapi kuasa untuk membangkitkan itu sangat besar. Dia mengusir mereka pergi, silakan kalian pergi. Dia masuk, menjabat tangan anak itu, dan anak itu pun hidup. Dan di saat itulah, banyak orang yang tadi menertawakan Yesus justru berubah. Perasaan kagum atas kuasa Yesus luar biasa. Nah, ini memang sebuah pengalaman yang sangat indah. Yesus ditertawakan, tapi dia tetap berbuat baik dengan membangkitkan anak perempuan ini. Dia tidak baperan. Dan kuasa Yesus itu sungguh membuat orang terkagum-kagum. Peristiwa ini, ya, eh, baik wanita sebagai kaum lemah disembuhkan, dan juga kaum wanita yang lemah ini juga dibangkitkan. Orang yang lemah, yang tidak diperhatikan, ternyata menjadi perhatian dari Tuhan sendiri. Kaum wanita yang dibuli habis-habisan selama 12 tahun, dianggap sebagai najis atau kotor, ternyata Tuhan membersihkannya dengan menyembuhkan. Bahkan yang mati sekalipun, dia beri hidup. Ini luar biasa. Nah, maka apa yang bisa kita pelajari di sini dari kedua kisah ini? Ada pesan istimewa. Yang pertama adalah bahwa untuk wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, yang mengalami penolakan yang luar biasa, Tuhan Yesus itu memiliki otoritas atau kuasa ilahi yang mutlak atas segala sakit penyakit dan juga kematian. Dia punya kuasa itu. Maka sakit yang 12 tahun dia sembuhkan. Itu adalah kuasa Yesus. Bahkan yang mati pun dia bangkitkan. Kuasa ini terjadi karena apa? Karena ada iman. Iman kepala rumah ibadat dan juga iman perempuan tanpa nama itu, dia yang menderita sakit pendarahan, iman mereka inilah yang menyelamatkan. Yang unik adalah iman dari sang ayah bisa menyembuhkan anak perempuannya. Ayah dengan power, dengan kuasa, dengan kekuatan, anak perempuan adalah wakil dari orang-orang yang lemah, bahkan sampai mati, tapi kekuatan doa dari sang ayah bisa menyelamatkan, bisa membangkitkan anak yang sudah wafat. Kekuatan doa dari wanita sederhana yang hanya menyentuh ujung jubah Yesus, ternyata dia bisa memperoleh anugerah kesembuhan. Inilah wujud belas kasih Allah yang sungguh nyata bagi manusia. Memang ada orang yang menertawakan Yesus, dan yang menertawakan Yesus itu adalah bukti keraguan-raguan yang mereka alami. Bukti kurang iman kepada Tuhan Yesus.
Padahal mereka juga mengenal Yesus loh. Mereka kenal Yesus. Tapi mereka bahkan menertawakan dan meragukannya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang Katolik, tapi berapa kali kita menertawakan Yesus ketika doa novena kita, novena tiada batasnya, itu tidak terkabulkan. Ketika kita boleh bersiara ke 9 Gua Maria, tapi intensi kita tidak dikabulkan. Dan masih banyak lagi. Ketika kita begitu aktif di LPF, tapi kok doa saya tidak terkabul. Tuhan gimana ini? Itu kalau rintihan orang-orang LPF tertentu. Tapi itulah kehidupan kita. Itu adalah menertawakan Yesus, meragukan Yesus dalam kehidupan kita yang praktis. Yesus, kalau engkau sungguh ada, kok kenapa saya bisa bergumul dengan kehidupan saya? Kok kenapa bukan orang lain, tapi saya? Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun loh. Saya menyentuh ujung jubah Yesus dan saya akan sembuh. Dan dia sungguh sembuh. Anakku, kuatkanlah hatimu. Imanmu menyelamatkan engkau. Ayah dari anak perempuan atau gadis yang berusia 12 tahun dan meninggal dunia, itu datang kepada Yesus. Mungkin ini juga menertawakan, kenapa? Sudah meninggal, kok kenapa harus panggil sang guru untuk datang? Kenapa kita tidak sibuk saja menyiapkan untuk menguburkannya? Tapi Yesus bilang, no. Yesus datang, pegang tangan anak itu yang dia katakan dia masih tidur saja, dan anak itu hidup kembali. Menertawakan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita mengaku sebagai orang beriman, tapi kadang-kadang tantangan bagi iman kita adalah menertawakan Yesus dalam situasi hidup kita. Tuhan Yesus ditertawakan, tapi sebagaimana saya katakan tadi, dia tetap menunjukkan belas kasihnya tanpa batas kepada orang yang sungguh mengimaninya. Dia tidak bilang, ya udahlah kalau kamu menertawakan saya, ya udah, kamu cari orang lain saja. Tidak. Dia menunjukkan belas kasihnya tanpa batas. Nah itu, tanpa batas. Tidak setengah-setengah. Total untuk orang yang sungguh percaya. Anakku, kuatkanlah imanmu menyelamatkan engkau. Maka dua wanita yang lemah tapi mengalami kebaruan dalam hidup karena iman mereka kepada Kristus. Nah, mari kita coba lihat satu persatu dari kedua wanita ini. Yang saya katakan, kedua wanita ini mewakili orang-orang kecil, kaum Anawim dalam Injil. Tuhan Yesus berkuasa atas segala penyakit. Seorang wanita yang tadi saya katakan sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Mari kita memikirkan itu. Di sini orang-orang LPF lebih banyak adalah kaum ibu. Kalau mendengar kisah seperti ini, betapa menderitanya hidup sebagai wanita yang dikatakan lemah dan tak berdaya, apalagi dalam budaya patriarkal. Namun wanita yang ditolak, wanita yang malang itu ternyata bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Manusia boleh menolaknya, tapi Tuhan Yesus tidak menolaknya. Nah, inilah yang luar biasa. Kita itu sering menolak orang lain dalam kehidupan. Kita selalu punya bias atau bias dalam pemikiran kita kalau kita melihat orang-orang lain, tapi Tuhan tidak. Seberdosanya,
selemahnya seorang Tuhan mengasihi. Orang boleh menolak Anda, tapi Tuhan tidak menolak Anda. Saya teringat ketika ada seorang yang ya absent minded ya, linglung, dia ribut sekali di gereja, lalu pastor itu suruh petugas tatip suruh dia keluar dari sini. Lalu petugas tatip ke sana mengatakan pada orang linglung itu, kamu ribut-ribut, pastor menyuruh kamu keluar dari sini. Oh, pastor suruh saya keluar. Baik, dia keluar sampai di pintu gerbang gereja, dia tutup pintu, kemudian dia buka kembali dan dia berteriak dari belakang. Pastor, pastor menyuruh saya keluar ya. Baik, pastor boleh menyuruh saya keluar dari dalam gereja, tapi Tuhan Yesus tidak akan menyuruh saya keluar dari gereja. Waduh, pastor itu seperti ditampar. Mau dipanggil kembali, mau memanggil kembali orang linglung itu, tapi malu. Itulah ya. Kadang-kadang itu kita menjudge ya, suka menghakimi orang lain. Tuhan Yesus tidak. Situasi. Wanita itu pasti dikucilkan, dianggap najis, kotor, haram. Orang-orang Yahudi kalau ada luka, itu najis. Pokoknya yang ada darah-darahnya, itu najis. Maka ia selalu berusaha secara manusiawi, sangat maksimal untuk bisa sembuh. Sampai kehabisan biaya, hartanya semua terjual, tapi belum sembuh juga. Kasihan amat itu. Sudah sakit, miskin lagi. Kenapa miskin? Karena dia kehilangan segala-galanya. Pingin sembuh, maka semua harta juga terjual. Belum kekerasan verbal dari orang-orang di sekitarnya. Nasib sebagai wanita. Tapi yang ada pada dia adalah apa? Iman. Ini yang luar biasa, iman. Dia memang putus asa secara mendalam, seperti suram masa depannya. Tapi ia masih percaya kepada Tuhan Yesus dengan menyentuh ujung jubah saja. Hanya ujungnya doang, Bang. Dan ujung jubah itu yang paling rendah, dekat kaki Yesus. Dia berusaha, lihat pada gambar ini, dia berusaha untuk menyentuh ujung jubah ini. Dan ternyata ujung jubah itu mendatangkan kuasa penyembuhan. Maka pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah wanita ini adalah Tuhan Yesus itu mengenali iman dari wanita itu. Wanita itu menjadi sembuh karena iman yang total kepada Yesus. Ujung jubah saja menyembuhkannya. Tuhan Yesus memang luar biasa. Itu kisah yang pertama. Lalu bagaimana dengan kisah yang kedua? Sang gadis usia 12 tahun meninggal dunia, sudah meninggal, ayahnya juga masih panggil Yesus untuk memberkati. Situasinya seperti itu. Seorang kepala rumah ibadat atau sinagoga tersungkur di kaki Yesus, seraya memohon supaya Yesus datang ke rumahnya untuk membangkitkan anaknya yang barusan meninggal. Dalam telinga manusiawi kita, kita kaget. Masa sih meninggal dunia aku panggil Yesus untuk diberkati, untuk meletakkan tangan? Padahal ini adalah sebuah doa. Doa dari sang ayah supaya anaknya bisa selamat. Dan doanya itu doa yang penuh dengan kerendahan hati. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia bukan dalam keadaan berduka dan dia menangis-menangis, bukan. Dia malah tersungkur di kaki Yesus dan memohon. Inilah sebuah doa. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, dia selalu tersungkur di kaki Yesus. Dan itu haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita bergumul dengan kehidupan kita,
Tersungkurlah di kaki Yesus, dan Anda akan memperoleh keselamatan. Karena itu adalah wujud nyata dari iman. Yang kedua adalah iman. Meskipun sang ayah itu dicemooh oleh kerumunan orang yang sedang mendengar Yesus, kemudian mereka yang sedang berduka di rumah, namun ia tetap percaya pada kuasa ilahi dari Yesus Kristus. Dia tidak tinggal diam, dia berusaha. Dan ini adalah kehebatan dari orang tua. Kehebatan dari orang tua. Orang tua itu selalu mencari yang terbaik untuk anaknya. Minggu yang lalu, seorang sahabat yang saya temani dalam perjalanannya ketika dia sakit, namanya Arianto. Nama papanya adalah Bapak Subagio, dan ibunya bernama Mami, saya selalu panggil Mami Popi. Pas Subagio itu usianya 90 tahun. Mami Popi itu usianya 85 tahun. Anaknya Ari itu usianya sekitar 64 tahun, sekitar itu ya. Stroke, dan yang luar biasa dari saat pertama mengenal dan menemani secara rohani, mengunjungi, mendoakan, membawa komuni suci, dan memberi minyak suci sampai meninggal dunia. eh, dan saya ketika mendapat berita itu, saya betul-betul em, ya eh, kehilangan orang ini, karena menemani dari saat-saat dia bergumul dengan kehidupannya. Tapi yang membuat saya eh, merenung lebih dalam adalah kasih dari orang tua. Bapak usia 90 tahun, mama berusia 85 tahun. Mereka berdua itulah yang memperhatikan anak mereka yang sedang stroke dan komplikasi, yang usianya baru 64. Terakhir ketika mereka pergi ke Penang untuk membawa Aris supaya bisa berobat di sana, saya bertanya kepada mereka berdua, Bapak dan Mama, memang dokter mengizinkan untuk bisa pergi ke Penang karena Bapak 90, Mama 85, naik pesawat, itu tidak mudah. Dan mereka bilang, Pastor, dokter mengizinkan. Saya belajar bagaimana orang tua kalau mengasihi anaknya itu tidak tawar-tawar. Tidak ada wanita piro yang keluar dari mulut mereka. Tapi cinta sampai tuntas. 98,5 memperhatikan anaknya. Ketika anaknya meninggal, mereka berdua juga sungguh kehilangan. Nah, sama seperti ayah dalam Injil, anaknya meninggal, tapi dia berusaha supaya anaknya tetap hidup dengan tersungkur di kaki Yesus, seraya memohon belas kasih dari Yesus supaya bisa membangkitkan anaknya. Tidak ada kasih yang paling agung dari orang tua selain kasih dengan total untuk anaknya. Dan itulah jasa orang tua yang tidak bisa dibalas. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Tuhan Yesus itu memegang tangan gadis itu yang telah meninggal dan membangkitkannya. Pegang tangannya dan membangkitkannya. Ini luar biasa. Yesus memiliki kuasa untuk bisa menaklukkan kematian dan juga memberi hidup baru kepada gadis yang sudah wafat itu. Yang lemah dan sudah wafat, Tuhan kasih hidup baru kepadanya. Ini luar biasa. Yesus memang beda. Nah, lalu apa yang penting bagi kita? Yang pertama adalah iman adalah anugerah Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma, dan sungguh menyelamatkan. Ujung jubah dan tangan yang dipegang oleh Yesus sungguh menyelamatkan.
Ini adalah ekspresi iman. Ujung jubah dan memegang tangan adalah ekspresi iman kepada Yesus dan ekspresi belas kasih dari Yesus untuk manusia yang lemah seperti kedua wanita ini. Yang kedua, Tuhan Yesus itu berbelas kasih kepada mereka yang berputus asa. Kedua wanita itu boleh kita katakan sebagai orang-orang lemah atau kaum lemah yang putus asa karena penindasan manusiawi. Tuhan Yesus itu menerima semua orang tanpa memilah dan tanpa memilih yang dia sukai. Memilah dan memilih. Kalau kita, kita itu sering memilah, sering memilih. Bahkan kadang-kadang dalam keluarga besar LPF bisa terjadi seperti itu. Ya, saling memilah dan saling memilih. That's normal in our life. Ya, dalam sebuah keluarga saja terjadi seperti itu. Nah, mari kita belajar dari Santa Faustina, pengalaman rohani Santa Faustina. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 742, Tuhan Yesus itu mendefinisikan 3 cara untuk bisa melakukan belas kasih kepada sesama. Yang pertama adalah melalui perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Kita bisa menunjukkan wajah kerahiman Yesus dengan perbuatan-perbuatan kasih kepada orang lain. Yang kedua, melalui perkataan-perkataan kita. Santa Faustina sebetulnya mau untuk menambah iman kita, tapi juga pemahaman kita terhadap dua wanita yang diceritakan dalam Injil ini. Bahwa seringkali kita juga sulit untuk mengontrol mulut kita. Kita punya mulut itu satu, tapi kadang-kadang jadi dua, melebihi telinga kita. Kenapa? Karena perkataan-perkataan kita itu loh, kadang-kadang itu menyakitkan sekali. Menyindir, waduh, kalau lidah itu memang tidak punya tulang. Jadi kalau dia sudah bergerak, itu lebih tajam dari pisau yang tajam. Perbuatan dan perkataan itu harus diobati, ya. Kita obati. Dan yang terakhir adalah doa. Doa itu adalah kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Maka doa adalah jembatan untuk keselamatan kita. Maka lihatlah, kalau Tuhan Yesus mendefinisikan 3 cara untuk melakukan belas kasih kepada sesama, maka kita bisa melihat kembali perbuatan-perbuatan kita itu baik atau tidak baik ya. Apakah perbuatan-perbuatan saya itu mencerminkan hidup saya sebagai anak Tuhan? Jujurkah aku? Tuluskah aku? Perkataan-perkataan kita itu haruslah membawa sukacita kepada orang lain. Suatu saat saya diundang untuk merayakan misa di sebuah rumah sakit, dan saya mengatakan kepada para perawat dan dokter, saya mengatakan, kalau dokter dan perawat itu eh, bisa mengucapkan kata-kata yang indah kepada para pasien, maka mereka tidak akan cepat mati. Mereka akan bertambah usia dan bisa hidup. Tapi kalau masuk ke ruangan, langsung wajahnya mendung, lihat wajah dokter yang mendung, atau wajah perawat yang mendung, orang itu akan cepat mati. Perkataan-perkataan kita itu kita perlu jaga. Dan juga doa-doa kita. Kita itu orang-orang LPF ini selalu berdoa ini. Apakah kita tulus berdoa?
Apakah kita tulus berdoa? Atau kita berdoa karena memang jadwalnya LPF, maka kita berdoalah jam 3 kan kita berdoa. Jadi kita berdoa. Apakah hanya sebatas itu? No. Doa adalah kebutuhan kita. Doa adalah kebutuhan kita. Bukan terpaksa berdoa. Yang kedua adalah buku harian Santa Faustina nomor 826. Santa Faustina itu menulis tentang pengabdiannya untuk mendoakan orang-orang sakit. Ia menulis begini, aku mendalami doa, terutama untuk orang sakit. Dan sekarang aku mengerti betapa orang sakit itu sangat membutuhkan doa. Orang sakit sangat membutuhkan doa. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa lupa. Kalau orang LPF mengunjungi orang-orang sakit atau mendoakan orang-orang sakit, ingatlah 826 ini. Orang-orang sakit membutuhkan doa kita. Sang ayah, anaknya bisa bangkit kembali karena dia berdoa. Kita juga, ketika kita berdoa dengan tulus, bisa mengubah kehidupan banyak orang. Mengubah kehidupan kita, mengubah kehidupan keluarga, dan siapa saja. Kemudian yang ketiga, buku harian Santa Faustina nomor 1486. Rahmat terakhir di saat kematian Santa Faustina, dia mencatat pernyataan dari Tuhan Yesus bahwa bahkan pada saat-saat terakhir, belas kasih Tuhan Allah menyentuh orang-orang berdosa. Terlepas dari dosa-dosa masa lalu, jiwa-jiwa ditawari secercah cahaya batin untuk bisa berpaling kepada Allah dan memilih kehidupan. Luar biasa 1486 ini. Ini adalah rahmat terakhir ketika orang dalam sakratul maut. Maka refleksi kita dari Injil dan pengalaman rohani Santa Faustina itu seperti ini. Yang pertama, iman adalah anugerah gratis dari Tuhan. Iman itu menyelamatkan dan juga memberi hidup baru, menyembuhkan dan membangkitkan. Maka iman yang sama yang kita miliki juga bisa menyembuhkan kita dan juga membangkitkan kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, doa adalah jembatan pontifice untuk bisa memperoleh keselamatan. Anakmu selamat, berdoalah. Berdoalah. Jangan mengharapkan orang lain mendoakanmu saja, tapi berdoalah juga bagi dirimu sendiri. Dan yang ketiga adalah kaum lemah seperti kedua wanita dalam Injil itu selalu tulus kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan mereka dalam keselamatan. Sang wanita yang 12 tahun pendarahan, sang gadis yang usianya 12 tahun adalah orang lemah. Tapi ketulusan di hadirat Tuhan, itulah yang kita sebut iman yang menyelamatkan. Maka sungguh luar biasa hari ini Tuhan menyapa kita dan Tuhan membaharui kehidupan kita. Semoga kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita dan berbelas kasih kepada sesama kita. Karena Tuhan lebih dahulu berbelas kasih kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam surga, sungguh sabdamu adalah pelita bagi langkah kaki kami. Melalui sabdamu, kami boleh memperoleh kekuatan untuk memulai hidup baru. Kami sering sakit secara jasmani dan rohani, yang terkadang membuat kami begitu jauh dari Engkau. Kami bahkan kadang-kadang mati secara rohani, dan kami membutuhkan Engkau untuk membangkitkan kami.
Datanglah ya Tuhan Yesus, ulurkanlah tanganmu yang kudus untuk menjamah, untuk memberkati kami, supaya memperoleh hidup yang baru. Namun ya Tuhan Yesus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.